pemanggilan dokter ganda ini adalah merupakan menyetujui dari masalah perizinan apa saja, perizinan apa saja, dan juga CSR, dan kapan HGU-nya, dan apa saja yang dilakukan oleh Terganda terhadap masyarakat lingkungannya. Jadi untuk itu akan menanyakan akan berkembang dari sebuah pertanyaan, nanti silakan dijawab. Untuk itu kita buka ruang tanya jawab apa-apa saja hak dan kewajiban usaha terhadap daerah dan lingkungannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Terganda untuk apa saja yang telah, silakan untuk perkenalkan diri dan apa-apa saja yang telah Terganda lakukan terhadap daerah dan juga TJSP-nya di lingkungan Terganda itu sendiri. Silakan Bapak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua Komisi 1, yang kami hormati Bapak-bapak anggota Komisi 1 dari berbagai fraksi yang hadir pada kesempatan ini. Seterusnya yang kami hormati Bapak-bapak dari Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, baik perizinan maupun perkebunan. Seterusnya yang kami hormati juga rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Pertama sekali, perkenalkan, nama kami Sariman Siregar selaku Humas PT Terganda wilayah Riau. Di samping kami Bapak Urunggu Sirait selaku Asisten Umum PT Terganda. Kami tidak memperpanjang mukadimah. Langsung saja kepada topik pembahasan kita pada hari ini, di mana beberapa minggu yang lalu atas nama PT Terganda diundang oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Komisi 1 dalam rangka RDP atau rapat dengar pendapat terkait dengan keberadaan atau eksistensi PT Terganda di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Bapak-bapak yang kami hormati, kami awali dari penyampaian bahwa PT Terganda hadir di wilayah Provinsi Riau itu sejak tahun 90-an atau 91. PT Terganda hadir di Provinsi Riau atas undangan dari masyarakat tempatan, tepatnya Rantau Kasai. Pada saat itu yang mengalami perekonomian jauh di bawah garis rata-rata, di mana perekonomian masyarakat pada saat itu bertumpu kepada perkebunan karet, sehingga pada saat itu muncullah musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dari Rantau Kasai yang menginginkan perubahan-perubahan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Rantau Kasai. Hasil dari upaya tokoh-tokoh masyarakat itu, maka terjadilah komunikasi dengan Direktur Utama PT Terganda almarhum Bapak Nels Torus, sehingga hadirlah PT Terganda di wilayah Riau pada tahun 91 dengan proses-proses yang mungkin saja diketahui publik dan sebagian lagi tidak. Namun yang dapat kami sampaikan dari histori perjalanan itu, kehadiran PT Terganda di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Tambusai Utara, itu dapat kami sampaikan dalam posisi kami sebagai humas dan sekaligus sebagai putra daerah asli Rantau Kasai, itu telah membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan perekonomian masyarakat. Yang dulunya masyarakat mengalami beberapa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari,
hari ini dengan hadirnya perusahaan sejak tahun 90-an itu telah mampu merubah tingkat perekonomian masyarakat di wilayah Tambun Utara pada khususnya. Terkait dengan proses legalitas, PT Torganda sejak masuk telah berupaya untuk melakukan pengajuan perizinan legalitas melalui pemerintah dan telah mendapatkan beberapa rekomendasi serta izin-izin. Kami telah melakukan rekapitulasi data legalitas perusahaan yang mungkin tidak bisa kami bacakan satu persatu, namun gambaran umumnya untuk PT Torganda di wilayah Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa perkebunan. Pada hari ini kami berbicara untuk wilayah Rantau Kasai. Perkebunan PT Torganda wilayah Rantau Kasai itu telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Riau pada tahun 98 lebih kurang 10.525 hektar. Selanjutnya dalam proses administrasi itu telah mendapatkan izin lokasi 7.370 hektar. Pada wilayah hutan kawasan lebih kurang 2.815 hektar itu mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau IUP-HBK dari Bupati Rokan Hulu yang direkomendasikan oleh BPN dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam perjalanan PT Torganda tentu saja terdapat kekurangan di sana sini, itu bagian dari ketidaksempurnaan PT Torganda, tidak kami tutup kemungkinan itu. Hanya saja yang ingin kami sampaikan bahwa jika bapak-bapak ingin mengetahui sejauh mana PT Torganda itu hadir dan sejauh mana eksistensi PT Torganda di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kontribusi terhadap daerah yang disebut juga dengan TGSP atau apapun namanya sebelum itu, CSR atau apapun itu, secara real PT Torganda telah melaksanakan itu secara baik. Di mana pada tahun-tahun awal PT Torganda hadir sampai saat ini itu perhatian terhadap infrastruktur, terhadap fasilitas umum dan sosial, baik itu sekolah, kantor desa di wilayah perusahaan itu hadir, itu PT Torganda selalu memberikan bantuan-bantuan yang dapat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Bantuan berupa sumbangan-sumbangan sosial juga dilakukan dengan baik, di mana pada akhir-akhir waktu di era 90-an itu jalan sepanjang lebih kurang dari Sambuse Timur ke Dalu-Dalu itu hampir 60 km. Itu rata-rata dapat dilalui oleh masyarakat umum, bahagian dari kerja keras yang dilakukan oleh PT Torganda sebelum pemerintah melakukan pengaspalan untuk lintas Tambus Utara ke Tambusai. Selanjutnya untuk perbaikan-perbaikan jembatan, di mana kami sendiri yang melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat, baik kecamatan maupun kabupaten. Pada tahun 2021 itu kondisi jembatan lintas transmigrasi dari Tanjung Medan menuju ke Rantau Sakti, menuju ke Sukadamai dan Rantau Sakti. Izin. Oke. Ya, makasih. Silakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 2, Komisi 1 biasa. Ya, rekan-rekan Komisi 1 dan rekan-rekan dari OPD, Pak Sardiman selaku Humas, kawan-kawan peliput berita yang saya hormati dan semua yang hadir. Terima kasih atas beberapa penjelasan tentang kontribusi PT Torganda kepada daerah kita, terutama di wilayah Kecamatan Tambusai Utara ataupun Tambusai. Yang ingin saya katakan pertama bahwa tentu dengan berbagai dinamika PT Torganda seperti halnya investor dan perusahaan-perusahaan lain di Rokan Hulu, ada gelombang yang sifatnya naik turun, bagaimanapun juga itu kita akui dinamikanya di masyarakat dalam tingkat sosial. Namun yang perlu untuk kita fokuskan bagi saya hari ini adalah tentang sudah 31 tahun Torganda hadir di Rokan Hulu.
Artinya secara perizinan ini perlu diperbaiki. Nah, kita tanya saja mau diperpanjang apa enggak. Kalau nggak diperpanjang ya nggak apa-apa, ya. Kita serahkan ke negara seperti PT Duta Palma kan selesai, jadi nggak masalah. Atau kalau memang ingin kawan-kawan dari investor Porganda ingin berpanjang, ini yang kita fokuskan. Tentu hari ini kita sadari bersama kecerdasan masyarakat dan sense masyarakat tentang berbagai hal makin sensitif, terutama sekali kita tahu Undang-Undang 39 2014 tentang pemenuhan 20% hak fasilitasi perkebunan yang harus disediakan oleh perusahaan yang ingin melanjutkan atau ingin memulai daripada perizinan perkebunan. Ini kita pertegas itu. Jadi oleh karenanya kami minta kepada kawan-kawan dari perizinan untuk mengekspos tentang perizinan kita. Kalau tentang CSR, tentang PDSP, saya katakan bahwa itu ada dinamikanya, begitu ya Pak. Ya, kita harus akui bahwa kehadiran Torganda itu multi efek playernya luar biasa. Pak Sarima tahu, kebun kami itu hanya berbeda 1,5 meter di Rantokase dan di atas itu kan dengan Torganda, cuman terpisah jalan itu aja. Dua-duanya kebun keluarga kami. Makanya kita tahu betul. Nah, tentang CSR, tentang hal itu kita ekspos mungkin nanti agak belakangan lah. Tetapi terutama sekali legalitas kita. Kita sudah mendapatkan penjelasan, ya, penjelasan mundur mulai tahun 91, kemudian tahun ini kita bicara sekarang dan ke depan. Terutama sekali kita harus akui bahwa Torganda punya multi efek player yang luar biasa, harus kita akui. Di saat yang sama juga ada beberapa catatan-catatan juga, itu pun juga tidak boleh kita abaikan, ya. Catatan-catatan itu tidak boleh kita abaikan juga. Tetapi kita fokus bagaimana perizinan hari ini dan bagaimana ke depannya. Kalau umpama memang PT Torganda tidak menginginkan perpanjangan, ya sudah selesai kan? Sudah selesai, kita terima kasih, sudah berinvestasi 31 tahun dan kita bisa kelola seterusnya bagaimana negara mengelolanya selesai. Ini bagaimana ke depannya kalau menginginkan, terutama sekali pemenuhan hak 20%, dan ini sangat sensitif dan hari ini masyarakat pendengar itu di mana-mana menyuarakan itu. Terakhir, bahwa Torganda punya dampak ekonomi, punya dampak sosial, punya dampak kebudayaan. Kita akui juga Pak Saryaman, masjid kita yang indah di Rantokase itu juga Torganda punya kontribusi. LAM kita juga punya kontribusi gedung LAM. Kita akui. Makanya secara kebudayaan, secara sosial, secara ekonomi, dengan berbagai minus dan plusnya itu kita akui. Tapi saya ingatkan juga kepada kawan-kawan, kita tidak menutup mata. Historis sejarah baru saja terjadi bahwa Torganda itu juga punya kekuatan politik yang luar biasa. Bupati hari ini duduk, itu juga kuncinya ada di Torganda. Anggota DPRD di dapil kita bisa dihitung yang tidak dapat suara dari Torganda. Dan setiap ada event pemilu, Torganda punya pengaruh yang kuat sekali, bahwa secara politik Torganda juga punya power yang itu menentukan arah daripada Rokan Hulu. By the way, dengan berbagai minus plusnya kita apresiasi Pak Humas. Akan tetapi kita ingin mendengarkan dari pemerintah, kalau ekspos CSR itu nanti rame nanti sampai ke belakang-belakang nanti ada minus plusnya banyak ini itu nanti, ya. Ya, kita itu belum lagi pelanggaran hak asasi manusia zaman dulu. Hah? Kalau mau dibongkar lagi, ya. Banyak. Saya ingin kita agak menutup sedikit lah masa lalu kita. Kita bicara hari ini dan ke depan sesuai konstitusi, sesuai undang-undang, dan bahwa marwah daripada daerah Tambusai Utara dan juga kepentingan daripada masyarakat itu di atas segala-galanya. Oleh karenanya saya minta kepada pimpinan untuk perintahkan kepada kawan-kawan UPD, tolong perizinan hari ini seperti apa. Makasih. Izin Ketua. Oke, silakan Pak.
Baik, terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan serta rekan-rekan Komisi 1. Saya hormati Bapak Humas ya dari PT Troganda serta asistennya. Yang saya hormati Bapak dari pemerintahan, yaitu dinas dari perizinan juga kehutanan ya Pak, pertanian, perkebunan, Bapenda dari KAP ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hormati juga rekan-rekan dari pers. Mungkin saya menambah aja apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Reza tadi. Tadi saya ada mendengar bahwasanya dari Humas Troganda menyampaikan mulai berdirinya perusahaan Troganda ini di Rokan Hulu terhitung dari tahun 1991 Pak ya. Berarti sudah 31 tahun. Dan sudah itu dengan 31 tahun berdirinya PT Troganda di Kota Rokan Hulu, tentu masa berlakunya perizinan itu sudah habis atau sudah mau habis. Kalau sudah mau habis, kapan habisnya? Kalau sudah perpanjang, tentu pemerintah juga nanti ada dari jawaban dari pemerintah. Yang saya tanya, kapan habisnya perizinan itu, izin AGU segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin dari sampaikan bahwasanya arealnya luasnya lebih kurang berapa? 1.250 ya? 10.000 ya, 250 hektar. Yang tertanam berapa tadi Pak? Saya lupa. Yang udah terlaksana? Apa udah full sebanyak itu atau bagaimana tadi? Sudah full ya, berarti 10.000 lebih. Yang ketiga saya tanya, tadi Bapak ya kita memberikan suatu apresiasi kepada PT Troganda ya, yang sudah melakukan mungkin dengan masyarakatnya, sudah banyak melakukan bantuan sosialnya. Dalam hal ini yang saya tanyakan di sini, ada enggak bukti pelaku ya terhadap sosial masyarakat, contoh CSR, apa-apa yang telah dilakukan terhadap, ada bukti pemberian mungkin berupa santunan atau bantuan buat segala macamnya. Ini kenapa saya pertanyakan ini? Ini kami biar tahu, pemerintah tahu Bapak sudah melakukan ini. Nah, pemerintah juga tahu dia ini yang sudah dilakukan oleh PT Troganda. Nah, ini yang perlu nanti tolong diberi penjelasan. Mungkin itu aja tambahan dari saya pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, orang ajar kita stop dulu ya. Pertama, saya tidak pernah terucap dari lisan saya HGU. Ya, tidak pernah. Oleh karenanya, memang karena saya tahu juga tidak ada HGU itu di Troganda. Jadi tak pernah terucap dalam narasi yang saya sampaikan tadi tentang HGU. Yang kedua, bahwa kemudian keterbukaan dari PT Troganda untuk tetap menindaklanjuti ini, kemudian bisa mendapatkan hak atas pengelolaan dari berbagai areal yang sudah dikelola sampai hari ini tentu kita sambut dengan gembira. Dan kalau memang belum HGU, nanti HGU itu kan kita dapat dua, dapat PPHTB, ya kan? Kalau punya HGU malah kita nggak dapat PPHTB. Ya, ini PPHTB sudah kita hitung. Kalau umpama berapa hektar tadi? 10.000 tambah 7.000 tambah 2.000. Nah, ya kan? Nah, itu sudah terbayang PPHTB yang bisa untuk kita dapatkan, dan itu adalah sumber dari PHTB. Oleh karenanya ini sangat kita dorong ya. Nah, tentang pola kerjasama, klaim dari Pak Humas itu 40-60, itu bisa nanti kita buktikan di lapangan ya, bukan hanya data-data tapi bukti di lapangan, termasuk juga bersinggungan dengan desa-desa yang punya wilayah teritorial berbatasan langsung dengan Troganda. Ring satunya ini nanti harus kita cek bersama-sama, karena masyarakat hari ini sudah banyak yang menyadari itu, dan suara-suara yang sangat antusias sekaligus juga antara pesimis dan optimis
menyambut ini luar biasa juga di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi prinsipnya bahwa kesadaran dari PT Torganda untuk menindaklanjuti ini sangat kita apresiasi, kita dorong, kita kawal, bahkan kita sama-sama untuk mengupayakan ini biar legalitasnya sah sesuai dengan undang-undang. Itu. Terakhir, saya katakan bahwa tentu kita membutuhkan data yang akurat, data yang valid, terutama pemerintah dari tadi belum bicara ya kan. Oleh karenanya kita dengarkan dulu data itu. Kalau soal CSR nanti akan kita bahas juga, karena seperti saya katakan dari awal, pasti informasi, pasti berita yang disampaikan antara sumber A dengan sumber B bisa jadi berbeda, bisa jadi tidak sama gitu. Nah, itulah. Oleh karenanya saya kembalikan kepada pimpinan dan saya minta untuk kepada pemerintah bisa untuk menjelaskan setidaknya apa saja perizinan yang dikantongi oleh Torganda, dan itu saya pikir kecil Pak ya, karena waktu Torganda pilkada itu sempat beberapa hari off, itu katanya satu hari itu kerugiannya sampai 70 miliar yang kita baca di media, itu kan berarti kan kecil itu tentang PPAT pidana, itu kecil sekali itu Torganda. Makasih. Oke, terima kasih banyak seadanya. Maka perlu respons dari dinas terkait ya masalah perizinan. Nah, silakan untuk bisa menyampaikan apa-apa saja yang bisa disampaikan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan pimpinan yang sama-sama terhormati seluruh anggota peserta RDP hari ini. Mungkin saya langsung saja menyampaikan terkait perizinan yang dimiliki oleh PT Torganda. Kalau bicara kawasan tentu itu belum ranah kita, karena itu masih kewenangan LHK. Jadi sesuai undangan RDP hari ini, kami akan sampaikan data perizinan di 2 lokasi, yaitu di Rantau Kasai 1 dan yang satu lagi yang Karya Perdana. Jadi kalau yang Rantau Kasai, Bapak yang terhormat, untuk PT Torganda, baik itu ILOK, ILING, IMB, IUP, dan NIB, dalam data kami mereka memiliki itu. Namun nanti kami minta, pihak perusahaan minta kami salinan yang ILING sama IMB Pak. Karena memang kami sekarang sedang proses kompilasi data karena permintaan Stranas PK dan juga audit BPKP, kami belum punya salinan itu. Artinya kalau yang di Rantau Kasai perizinannya lengkap yang seluas 1.257,29 hektar. Kemudian yang di Karya Perdana itu baru ada izin lokasi dan IUP ya Pak ya, serta NIB. Sehingga ILING dan IMB-nya belum ada. Cuman jadi catatan kami sarankan bahwa yang di Karya Perdana itu kan ada di 2 lokasi kabupaten Pak ya, ada di 2 kabupaten. Idealnya kalau lintas kabupaten itu adalah menjadi kewenangan dari provinsi. Itu menjadi kewenangan dari provinsi. Namun demikian memang sudah ada terbit ILOK di sana Pak ya. Artinya mungkin ILOK yang di Rohil diurus, ILOK yang di Rohil juga diurus seperti itu. Nah, yang sepanjang kami ketahui seharusnya itu karena lintas kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Selanjutnya terkait IUP, IUP ini dia masa berlakunya selamanya selagi perusahaan tersebut bergerak dan beroperasi di usaha yang disebutkan di itu, usaha perkebunan. Artinya selagi PT Torganda berusaha di sektor perkebunan, IUP itu masih berlaku. Beda dengan HGU. Nah, HGU ada masanya Pak ya. Tapi kalau
perizinan yang diterbitkan, bahkan IUP ini sebenarnya terbit di 2003 di OSS, selagi dia diupload kembali, karena di PP 5 itu menyatakan izin lama selagi dia gagal berlaku, tidak mematikan izin lama. Ketika diupload lagi di sistem OSS, maka izin tetap berlaku selama perusahaan tersebut bergerak di usaha itu. Mungkin ini yang bisa kami berikan sebatas kewenangan kami terkait perizinan di PT Torgada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Oke, silakan teman-teman. Yang mau saya tanya di sini pimpinan. Tadi dari Humas Torganda menyampaikan bahwasanya mereka belum punya HGU. Biasa kalau dulu saya di bawah tahun 90-an, di bawah tahun 2000 itu izin usaha perkebunan HGU-nya itu berlaku 25 tahun. Sekarang mereka sudah berdiri 31 tahun. Sampai saat ini izin HGU belum ada. Di mana kendalanya? Kok kita tidak mau memberikan, jujur ya, kita dengan adanya investor ada di Rokan Hulu ini kita sangat bangga ya. Minimal dia memberikan tenaga kerja kepada kita. Tapi kita juga jangan mempersulit. Kalau memang ada mereka siap untuk mengurus, di mana kendalanya? Di mana kendala HGU sampai saat ini belum juga. Dan bahkan sudah 31 tahun tidak ada apa. Jadi mereka bayar pajak apa ya Mbak? Kalau IUP, ya IUP dulu IUP namanya ya, sekarang IUP. Ya, mungkin izin itu aja yang sudah itu yang belum terjawab tadi. Ada nggak bukti CSR yang diberikan oleh perusahaan belum terjawab? Itu pimpinan, terima kasih. Izin pimpinan. Terima kasih, silakan Mbak Edi. Sebelum masuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Asman, oleh pimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, dari pemerintah dan juga dari perusahaan yang hadir, terhadap kewenangan Komisi 1 ini adalah terkait dengan hukum dan pemerintahan. Di antaranya ingin mengetahui secara jelas perizinan legalitas daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dari rapat kita ini saya sudah dapat menyimak bahwasanya apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah secara perizinan mungkin ini juga sudah terpenuhi terkait dengan proses tadi yang disampaikan untuk HGU. Pihak perusahaan kami dengar juga sudah mengajukan itu. Tentu kami minta, ini adalah kewenangannya, kalau di atas 250 hektar ini mungkin kewenangannya dari pusat. Dan ini juga perlu dukungan daripada pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi agar ini kalau bisa diupayakan sesegera mungkin, karena betul yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, ini juga bisa menambah perolehan pendapatan daerah di sana terkait dengan DPR. Saya tak masuk lagi kepada perizinan ini. Saya ingin sedikit saja Pak Humas ingin mengetahui secara jelas. Ini ada kita hadirkan sejauh ini dari Tabusai. Terima kasih. Silakan. Yang belum kenal dengan Pak Yomi, inilah Pak Yomi. Oke, pupuk. Ya kan? Dari dapil 2. Sampai di mana tadi? Sampai di sini. Iya kan? Jadi ada mungkin pajak ataupun retribusi yang sudah dibayarkan ke daerah, apa saja yang sudah terpenuhi. Nih yang pertama. Yang kedua, NPWP. Nah, NPWP ini kami harapkan NPWP-nya Rokan Hulu. Iya Pak Ardianto. Iya kan?
Nah, ini mempengaruhi pendapatan bagi hasil bagi daerah. Memang kami mengetahui juga masih ada beberapa perusahaan yang NPWP-nya luar daerah. Dan ini kami harap supaya dipastikan betul nanti bantu daerah NPWP-nya supaya di Kabupaten Rokan-Hulu. Saya pikir demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada bakat menjadi anggota DPR, Pak Ustaz. Baik, Bapak sekalian yang kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas kenyamanan kami dalam undangan Bapak-Bapak sekalian. Kami lanjut untuk menjawab pertanyaan Bapak-Bapak. Tadi dari Pak Arisman, mohon maaf Pak, apa yang belum kami jawab tadi? CSR, baik. CSR atau TJSP itu dalam pelaksanaannya PT Torganda bahkan telah melakukan MOU dengan Dinas PUPR terkait infrastruktur, dan TJSP itu sendiri untuk Kabupaten Rokan-Hulu itu di bawah forum TJSP yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Rokan-Hulu, di mana dalam komunikasi terakhir kami bahwa forum TJSP baru sedang akan mengundang untuk dunia usaha, pabrik non kebun, dan selanjutnya baru nanti perkebunan non BUMN dan BUMD, di mana TJSP itu sendiri terhadap non BUMD dan BUMN itu nilainya Pak kesepakatan, sehingga kami belum bisa merumuskan berapa besaran rutin yang kami harus anggarkan. Namun jika Bapak ingin jawaban bahwa berapa besaran TJSP atau perhatian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan itu seperti yang terputus tadi pada saat kami menyampaikan CSR itu pada tahun 2021 terakhir kami mengantarkan langsung anggaran 700 juta rupiah untuk perbaikan jembatan lintas Tanjung Medan, Rantau Kasai dan Rantau Sakti, perbaikan rutin Pak. Selanjutnya terhadap ibu kota kecamatan, Masjid Raya Sultan Zainal Abidin Shah itu lebih kurang hampir 0,5 miliar. Itu dana bantuan dari PT Torganda. Juga itu dapat diambil nanti dokumentasinya pada perusahaan Bapak kalau untuk buktinya. Seterusnya perhatian perusahaan terhadap Ini Pak, saya potong, mohon maaf ya. Silakan Pak. Yang saya minta tadi ada dokumentasi dan bukti itu aja Pak. Baik Pak. Bapak sampaikan ini yang terpanjang kita nanti kan. Baik Pak, baik. Dan sudah itu tambahan sebelum dijawab oleh pemerintah, pimpinan, tentu Bapak sudah banyak melengkapi bayar pajak segala macam. Yang saya tanya, berapa jumlah pembayaran air permukaan yang sudah disetor kepada pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah distribusi apa namanya ini? PJU-nya atau lampu non PLN, ya. Berapa yang disetorkan? Kami ingin tahu berapa yang disetorkan pemerintah dalam 1 bulannya. Mungkin itu tambahan. Baik, Bapak. Langsung saja terhadap pajak penerangan itu di kisaran 7.327.000 per bulan Pak. Itu sudah dibayar dan kami bawa bukti pembayaran 2 bulan terakhir Pak, Juli dan Agustus. Selanjutnya pajak air permukaan. Untuk pajak air permukaan lebih kurang 5.404.000 per bulan dan itu tetap dibayar rutin setiap bulannya. Kami bawa bukti pembayaran 2 bulan terakhir Bapak. Itu jawaban kami Pak. Bisa kami lanjutkan pimpinan? Kopiannya ditinggal ya. Ada pimpinan. Habis Saktian masalah TJSP itu sebenarnya kita belum punya kerangka sebenarnya dalam hal mengartikan berapa persentase dari hasil perkebunan itu. Tapi kita minta dokumentasi dari TJSP itu yang pernah dilakukan oleh Torganda terhadap benar dan itu harus terlaporkan kepada forum TJSP. Oke, ada yang lain untuk bertanya? Silakan. Pertanyaan dari Pak. Silakan Pak Sindikal Lumagol.
Iya Pak. Sama tadi. Sama, pajak. sudah terjawab Pak ya. Ya, jadi nanti susulkan saja nih, Pak. Pajak restitusi itu Baik. apa saja. Baik Pak. Ya, terus NPWP-nya sekarang Oh iya, NPWP NPWP itu masih pusat Bapak, karena memang kami perlu dukungan dari pemerintah untuk bisa memberikan arahan itu kepada perusahaan. Ya, izin pimpinan. Oke, silakan. Terkait saya ingin mengejar NPWP ini. Kalau bisa mungkin kami juga minta dukungan perusahaan juga. Kiranya ini apakah hasil kita ini sampaikan kepada manajemen yang lebih di atas, usulan dari kepada Komisi 1 NPWP-nya agar NPWP Rokan Hulu ini mempengaruhi pendapatan bagi hasilnya, Pak. Ya, baik. Saya kembalikan di sana. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sidika Lumenggaul. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati dan juga Bapak-bapak anggota Komisi 1 yang saya hormati Pak Humas. Selamat datang Pak, juga Pak Asisten Umum Pak ya. Mungkin tadi Pak Humas sudah cukup banyak pimpinan. Cuman ada satu yang saya sangat tertarik tadi pada Bapak perizinan nih Pak. Artinya tadi kita catat bahwasanya ada dua tuh Pak yang perusahaan yang sudah punya izin. Ya. Jadi Pak, ada dua perusahaan tadi, dua kebun ya. Dua lokasi. Di situ tadi kita mendengar ada namanya IMB. Artinya IMB ini kan sudah menyangkut di pembangunan. Ya, hari ini telah diganti jadi PBG. Sementara dari tadi kan kita membahas tentang kawasannya aja, kawasan perkebunannya. Kita mendengarkan tadi pemaparan dari perizinan adanya IMB yang belum ada Pak. Artinya IMB ini berarti ada sejenis bangunan di dalamnya. Ya, kalau nggak salah tangkap saya. Nah, terus bagaimana Pak sesuai dengan PP nomor 98 ya tahun 2013 pasal 56 Pak. Bahwasanya di situ disimpulkan ya persyaratannya itu kan kebun itu yang belum menguasai sehingga ada siupnya. Ini telah dikuasai Pak. Ya mungkin ini untuk dijawab nanti oleh dinas Pak. Artinya itu penerbitan daripada siup itu adalah lahan yang belum dikuasai. Sehingga mungkin ini memunculkan hari ini sesuai dengan lamanya tadi tahun 91 Pak Mas ya. Tahun 91 31 tahun berarti itu dikuasai Pak. Dan persyaratannya kan harus sesuai dengan regulasi pengurusan izin. Hari ini kan sistemnya OSS. Nah, jadi biar tidak menyimpang Pak pimpinan, kalau kita bahas masalah kawasannya kawasan. Tadi Pak Perizinan bilang itu ada ILING dan IMB yang belum ada. Tapi itu sudah dinyatakan memegang izin. Jadi maksudnya biar diklarifikasi Pak. Kalau kita membahas tentang kawasannya dulu. Kalau udah IMB-nya berarti ada bangunan di dalam. Tentu kalau seperti yang disampaikan Pak Ustaz Reza tadi, adanya kawasan tentu ada pajak pendapatan. Tentu itu nanti sesuai yang disampaikan Pak Senior itu tadi Pak Risman, bisa nanti diekspos. Terus masalah BBG juga pasti ada di situ pajak-pajak. Mungkin itu yang perlu nanti dijelaskan oleh Pak dari Dinas Perizinan. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih Pak Banggaul. Untuk itu silakan Pak Dirjen untuk menjawab. Terima kasih. Yang kami sampaikan seperti kami sampaikan di awal bahwa peraturan ini kan tidak berlaku surut Pak. Artinya tidak menggugurkan perizinan yang sudah dimiliki. Sementara IUP itu kan terbit di 2003 tadi Pak ya. Makanya di OSS itu kewajiban perusahaan hanya mengupload kembali ke imigrasi dia ke OSS. Maka izin itu tetap dianggap berlaku. Cuman memang mungkin ada perusahaannya kan memang yang belum dimiliki oleh Turganda yang di lokasi Karya Perdana. Ini nanti kita bincangkan lagi karena dia di 2 kabupaten, tentu kewenangannya provinsi. Tapi kalau BBG memang nanti kabupaten yang
menerbitkan. Jadi mohon kepada perusahaan juga, sebenarnya tidak bosan-bosan kita menyampaikan untuk segera mengurus PBG tersebut. Berbeda Pak, jadi kalau yang sekarang baru dia harus namanya ngurus izin dasar dulu. Kalau dulu kan tidak jelas urutannya kalau dulu. Kalau sekarang sudah jelas, kita harus ngurus izin dasar dulu. Pilot, kalau sekarang namanya PKKPR, kemudian dia piling izin lingkungan, kemudian PBG, baru dia nanti ngurus izin. Itu Pak urutannya Pak. Saya itu penjelasan dari kami. Terima kasih. Bisa kami jawab Pak Pimpinan terkait IMB? Silakan. Ya, jadi terkait IMB mungkin kami luruskan lagi kepada Pak Lubanggaul ya. Untuk pengembangan Rantau Kasai itu IMB-nya lengkap Pak. Bangunan, pabrik itu ada IMB-nya. Untuk penambahan saja Pak. Terima kasih. Dari perizinan ya, seperti yang disampaikan Pak Omas juga, bahwasanya IMB itu ya, artinya sekarang PBG ya. PBG-nya sudah ada. Kan begitu Pak. Satu lagi belum? Yang satu lagi belum. Oh, yang satu lagi. Oh ya, yang klarifikasi sudah, yang karya perdana belum. Oh iya. Jadi mungkin itu saja pimpinan, seperti halnya yang saya sampaikan tadi sama perizinan ya, karena tadi sumbernya penjelasannya kan dari perizinan tuh. Artinya tentunya juga kita sangat mendukung, mengapresiasi adanya investor yang masuk ke daerah kita, yang tentunya juga itu adalah untuk menambah pertama kesejahteraan perekonomian rakyat, yang kedua masalah PAD. Tentunya juga dalam hal ini karena kebetulan kita lihat juga di sini hadir dari Bapenda ya, Bapenda tentu ini yang lebih menguasai ya bagaimana efek ekonomi yang langsung diterima oleh daerah dan juga diterima oleh masyarakat. Mungkin dinas badan ini yang lebih menguasai. Mungkin nanti bisa juga ada waktu Pak Pimpinan untuk Bapenda seperti yang disampaikan Pak Arisman tadi untuk memaparkan itu. Mungkin sekian pimpinan, terima kasih. Oke, silakan Bapak Budi Suwarso untuk pertanyaan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Suwarso di Freddy dari PKS. Hadir. Telat. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja saya ingin menambahkan kebetulan banyak masyarakat mengeluhkan di beberapa ruas jalan yang dilewati oleh kendaraan perusahaan ini kan ini. Jadi intinya begini, sudah selama 30 tahun mereka dapat akses terus gitu kan. Jadi ingin kami lah semuanya kan, kita tidak usah menunggu forum TJSP, bagaimana perusahaan ini bisa mengawali atau memulai dengan membangun jalan atau pengaspalan atau apalah, biar sedikit, mungkin dalam 1 tahun ini 500 meter, mungkin kalau udah 30 tahun udah 15 kilo kan itu. Itulah mungkin harapan dari masyarakat tentunya yang dilalui oleh kendaraan perusahaan tersebut, dan saya rasa itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perlu dijawab atau dijadi catatan? Silakan Bapak Mas jawabnya. Baik pimpinan, kami langsung jawab saja dari Pak Budi Suwarso. Terkait dengan jalan yang dilalui oleh kendaraan atau armada perusahaan, itu benar sekali bahwa contohnya di Desa Rantau Sakti dan di Rantau Kasai itu armada yang dilewati. Kalau untuk lintas Mahato sudah diaspal. Kendalanya dapat kami sampaikan bahwa ini erat hubungannya dengan forum TJSP lagi Pak, di mana jalan yang dilalui oleh armada perusahaan hari ini khususnya wilayah Rantau Sakti itu juga dilalui oleh beberapa pemilik perusahaan, sehingga koordinasi itu kami belum dapat duduk bersama terhadap itu. Contoh saja dalam penyelesaian permasalahan rusaknya jembatan Sungai Batangkumu, itu rumit sekali dan panjang sekali prosesnya Pak. Masing-masing
perusahaan ini menganggap bahwa harus sama-sama kan begitu Pak. Tapi untuk duduk bersama yang belum dapat. Namun begitu Pak kami bisa jawab, sepanjang itu diarahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sampai hari ini kami nyatakan bahwa PT Torganda tidak menolak untuk arahan itu Pak. Itu jawaban kami, terima kasih Pak. Oke, terima kasih apa yang disampaikan nanti. Selagi itu menyangkut kepentingan bersama, PT Torganda juga bisa sampaikan ke DPR bahwa kesepakatan tidak muncul. Nanti setiap perusahaan itu kami panggil, apa persoalannya? Jika perusahaan itu tidak bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, itu bisa kok rekomendasikan perusahaan pada pemerintah. Selagi itu kita masih bisa berkomunikasi dengan baik. Ada yang lain untuk bertanya? Silakan Pak Faizul. Terima kasih pimpinan. Di sini saya mungkin melanjutkan aja apa yang disampaikan oleh ini, mengingatkan aja nih pemerintah dan dengan PT Torganda tadi di sini juga kemenangan bupati di situ. Artinya saya di Gerindra nih begitu menang di situ bukan otomatis semena-mena begitu ada pelanggaran pemerintah diam. Saya ingatkan kali jangan dipaksa, ini bahasanya nih, dibangun dulu dipaksa bikin izin. Ini kan logikanya nggak jalan sebenarnya. Dibangun dulu dipaksa minta izin. Ini pemerintah saya ingatkan juga jangan seperti itu sebenarnya. Kalau kita betul-betul dia menyalahi sebuah aturan, ya udah tegakkan aja. Karena nanti kalau dibergenikan secara politik kesalahan sini jadi liar ya. Jadi saya ingatkan ke Torganda apapun yang dibangun, saya tahu betul di perusahaan perkebunan itu banyak izin-izin yang harus diikuti. Jangan dibangun dulu, lengkapi dulu. Nanti kalau dibangun dulu nanti nampak apa arogansinya tuh. Karena selama ini teori ini dilakukan dulu. Karena kita lihat perusahaan di Rohul ini khususnya dibangun dipaksa aja pemerintah dengan kekuatan dananya kan itu. Jadi mumpung hari ini mungkin banyak dinas ini yang mengetahui. Ya, harapan saya begitu aja. Kalaulah pemerintah tegas, kalau dia bangun duluan, dia kasih sanksi. Apapun modelnya, apakah dia bangun kebun tanpa HGU itu walaupun kewenangan pusat, kita bisa cegah itu sebenarnya. Karena kan masuk itu ke negara juga. Tapi khususnya untuk masalah pendapatan yang di dulu, kita kasih tegas. Karena kesemena-mena perusahaan ini akibat juga yang banyak lain kan tuh. Saya apresiasi juga kayak Duta Palma itu dicabut karena menyerobot ajar itu karena pajaknya nggak jelas. Jadi di sini saya cuma berkomentar sama-sama menjaga lah supaya iklim investasi di waktu dulu ini betul-betul sesuai dengan aturan. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang perlu disampaikan untuk bertanya, silakan Bapak Yawi. Iya, pimpinan, terima kasih. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan Komisi 1, yang saya hormati tim TAPD dan pemerintah Kabupaten Rohul, dan yang saya hormati Bapak Humas PT Torganda beserta jajarannya dan Sekuat dan rekan-rekan pers yang berbahagia. Di sini saya hanya menyarankan pimpinan, memberi saran. Saya rasa kita telah sama-sama mendengar dari pimpinan pemaparan dari pertanyaan dan pemaparan dari pihak perusahaan dan pihak Pemda. Dalam artian tujuan kita memanggil pihak perusahaan artinya ini meluruskan dan untuk meningkatkan ke depannya pendapatan daerah bagi perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Rohul. Artinya kami berpesan kepada pihak perusahaan apa-apa saja yang telah diberikan terhadap bantuan-bantuan pemerintah, supaya ini hendaknya nanti kita bikin catatan dan laporan kepada pemerintah, dan pemerintah nantinya hendaknya memberitahu kepada kami. Karena
kami di sini mewakili masyarakat, banyak laporan-laporan yang simpang siur, sehingga nanti ke depannya kita bisa sama-sama meluruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah izin yang disampaikan oleh Pak Pika Lumpan Gaul tadi, ini memang undang-undang baru, akan tetapi mungkin kesalahan kita sudah sama-sama mendengarkan dari perusahaan dan pemerintah. Ini yang harus kita luruskan nanti ke depannya. Artinya pemerintah dan perusahaan mungkin saling berkomunikasi. Kenapa saya tidak menyalahkan ini? Karena memang ini undang-undangnya baru keluar, sehingga mungkin satu investasi yang berada di daerah kita tidak mungkin kita larang, akan tetapi memang wajib kita dukung, dan mungkin komunikasi ini yang harus kita jalankan terhadap pihak perusahaan. Dan sebaliknya pihak perusahaan seperti itu juga. Artinya jangan nanti pemerintahnya diam, kami juga diam. Dan ini nanti menjadi pemicu kita ke depannya nanti untuk ya saling menyalahkan. Artinya makanya tujuan kita memanggil ini semua, ke depannya kita bisa sama-sama meningkatkan pendapatan dari hasil perusahaan yang berada di Kabupaten Hulu. Mungkin hanya saja itu yang saya sampaikan pimpinan, dan saya berpesan kepada pihak perusahaan dan pemerintah agar ini saling dikomunikasikan kembali. Artinya nanti kami minta data pajak yang telah dibayarkan dan apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap tunjangan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kenapa? Ini mungkin bakalan kita gerakkan sesuai dengan perda yang telah kita tetapkan ke depannya. Sekian dan terima kasih pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Langsung saja terhadap PT Torganda ini, kita pemerintah juga sudah koordinasi dengan evaluasi perizinan dari PT Torganda dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola perizinan kita. Beberapa waktu yang lalu pihak perusahaan juga sudah kita panggil, kita lakukan evaluasi bersama BPKB, dan sejak kita proses apa hasil semuanya kita mencapai karena masih berjalan dan masih berproses. Terhadap perizinan PT Torganda ini memang kita dilema artinya secara kewenangan. Torganda punya kebun yang cukup luas di daerah kita, yang kita tahu juga sebagian besar ada di kawasan hutan. Hanya saja kewenangan untuk melakukan penertiban dan mengevaluasi perizinannya bukan pada kita kabupaten. Tapi yang menjadi kewenangan kita ini di tahun 2020 sudah kita lakukan evaluasi dan kita sudah berikan rekomendasi apa yang harus mereka lakukan. Sekitar tahun 2020 ada 2 lokasi mereka yang tidak berada dalam kawasan hutan. Yang satu berada dalam kawasan hutan, lebih kurang 2.800 izin usaha pada hasil panen kayu. Nah, kewenangannya tentu ada di pemerintah provinsi. Adakah juga kemudian ini efek kerugian yang diterima oleh pemerintah daerah atas misalnya mereka tidak tertib terhadap kewajibannya? Tetap ada, dan keberatan kita tentu yang bisa kita sampaikan adalah kepada pemerintah provinsi, karena ada PSDH yang mereka harus setorkan, yang itu ada kalau nggak salah saya 30% itu kan menjadi hak dari daerah walaupun membayarnya ke pemerintah pusat. Nah, tapi memang setahu kita apakah itu dibayar atau tidak itu tentu dari pemerintah provinsi. Dan kemudian yang kedua, areal mereka yang juga setelah kita lakukan evaluasi mereka tidak berusaha untuk melanjutkan perizinannya itu. Hanya saja setelah kita lakukan tinjauan lapangan dengan tim TKPRD pada saat itu, kita menemukan ada area itu yang sebenarnya berada di Kabupaten Siak ya, kalau nggak salah, yang tidak berada di kabupaten kita, Rohil. Sehingga pada saat itu tim merekomendasikan agar perizinan itu melalui provinsi. Nah, saya dengar baru pernah juga ditelepon dari dinas provinsi, itu memang sedang berproses, dan mereka menanyakan bagaimana ini PT Torganda karena ada di 2 kabupaten. Dan kita juga sudah sampaikan kalau ingin mengajukan lewat kabupaten tentu perizinan dipilah mana yang masuk dalam wilayah Rohil silakan aju di Rohil, mana yang dia terkebul ajukan terkebul.
Hanya saja secara aturan ketika lintas kabupaten mereka ingin mengajukan itu maka kewenangan provinsi tetap ada. Mungkin yang dipilih adalah Dewan Provinsi. Kita juga menunggu hal itu sejauh mana proses di provinsi terhadap perizinan yang di Karya Perdana. Nah, kenapa kemudian itu kita lakukan tinjau ke lapangan pada saat itu? Karena ada pada saat yang bersama di OSS ada juga yang mengajukan, yaitu Koperasi Karya Perdana. Nah, tentu kita tahu ini Karya Perdana atau berganda. Nah, dan ini tentu kembali pada dua pihak, sehingga di saat adanya dua izin diajukan pada lokasi yang sama lah kita lakukan tinjau lapangan dan kita menilai siapa yang berhak di situ, silakan ajukan hak mereka. Itu yang di Karya Perdana di perbatasan. Kemudian yang di Tanjung Medan, kita juga sudah dipanggil beberapa kali juga dari Kendati terkait dengan yang di Rantau Kasai. Ini juga sudah ada izin usaha perkebunannya dan ada mitra plasmanya kalau nggak salah dengan Rantau Kasai. Hanya saja ada komplain dari Desa Tanjung Medan. Inilah yang kemudian menjadikan ketika mengajukan perizinan kan harus jelas dulu, Bang. Ini kepada siapa? Nah, sehingga pada secara izin yang dikeluarkan oleh Bupati pada saat itu adalah wilayah Rantau Kasai. Nah, sementara klaim dari rekan-rekan kita di Tanjung Medan itu adalah APL mereka, sehingga itu diproses lagi kejaksaan. Sampai sekarang kita juga belum tahu sejauh mana nih hasil, apakah sah izin yang diterbitkan oleh pemerintah pada saat itu atas Rantau Kasai atau tidak, ataukah Tanjung Medan yang seharusnya itu menjadi area mereka, dan ini masih berproses. Nah, area yang masih berproses akan selesaikan dulu baru kemudian dulunya. Nah, harapan kita ini prosesnya tetap disegerakan agar tidak berjalan di tempat sehingga kita daerah juga mendapat BPHTB. Ketiga, saya lihat di perizinan IWPRK-nya itu kan ada salah satunya juga membangun kebun kemitraan dengan masyarakat yang berada di luar izin mereka. Dan ini memang sudah mereka bangun, cuma yang jadi komplain dan jadi permasalahan mungkin sampai ke Pak Dewan juga, sampai ke kami juga, ini kan siapa pemilik dari kemitraan yang ada itu. Nah, ini yang kemudian mungkin kedepannya perlu diperbaiki sehingga status areal mitranya kita tahu, lokasinya kita tahu, tapi izinnya mau dibuat ini apa? Kalau itu memang masyarakat, terbitkan STDB-nya, Pak, surat tanda daftar usaha budidaya tanggal 25. Kalau itu mau atas nama koperasi, terbitkan izin usaha perkebunannya juga untuk masyarakat atas nama koperasinya, sehingga ke depan ini tidak ada memunculkan polemik. Kemudian juga daerah kan nanti di sana ketika mereka mau bentuknya kepemilikan orang per orang, kalau jelas luasnya per orangnya berapa, bentuknya sertifikat hak milik, tetap ada BPHTB yang akan diterima daerah. Dan secara legal formal, sekalipun masyarakat tetap harus memiliki izin usaha perkebunannya, tetap juga harus diurus hak kepemilikannya. Kalau itu memang tidak sampai misalnya 2 hektar, 1 hektar per warganya karena warganya banyak, tentu yang harus dibentuk adalah izin usaha perkebunan mereka, kemudian HGU-nya. Dan ini tidak mesti, kalau bukan berarti, karena itu bukan perusahaan, ini HGU. Tidak, kita Kopsa Bunda itu HGU, KUD Sungai Duit itu HGU, kemudian Koperasi Kasimang HGU, Koperasi Melayu di Mentawai itu HGU. Artinya kepemilikan koperasi mereka penuhi kewajibannya, kepemilikannya tetap warga di sana dengan CPP yang kita terbitkan. Dan ini mungkin yang menurut kami mungkin perlu yang disikapi juga oleh pihak terkait ke depannya, sehingga daerah kita juga tidak rugi, kita juga mendapatkan, dan hak kepemilikan warga terhadap area itu juga menjadi terang benderang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon maaf dari Pak Kapan yang kami hormati Ketua Komisi beserta Wakil serta Bapak para pengarah Komisi 1, Bapak dari OPD, mungkin Pak dari Direktur Pemda ya, tangki seluruh hadirin yang langsung saja mungkin Pak kami sampaikan beberapa mungkin kewajiban perusahaan
terkait dengan PAD. Yang pertama mungkin yang menjadi tupoksi kami di Bapenda itu adalah pajak penerangan jalan non PLN-nya, Pak. Dan untuk Terganda, alhamdulillah memang sudah rutin membayar setiap bulan. Itu yang mungkin menjadi tupoksi kami di Bapenda. Kemudian juga ada tupoksi dari OPD lain, seperti mungkin retribusi pemeriksaan limbah, mungkin dari hidup ada retribusinya. Kemudian juga ada retribusi tera dan tera ulang, mungkin dari Perindak. Kemudian retribusi pemeriksaan api ringan, APAR, karena mungkin di perusahaan ada beberapa mungkin, dan saya yakin juga banyak. Ini mungkin bisa dioptimalkan nanti, mungkin mohon maaf oleh mungkin OPD terkait gitu. Kemudian IMB atau sekarang BBG, mungkin kalau ada bangunan-bangunan yang ada di lokasi perusahaan, dan harapan kami mungkin kalau ada bangunan baru, mungkin mohon juga kami dikonfirmasi instansi terkait lah mungkin ya Pak ya. Karena mungkin kita juga punya keterbatasan. Harapan kita kan pihak perusahaan menyampaikan secara sukarela. Itulah harapan kita, perusahaan mempunyai kesadaran untuk pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian juga sebetulnya sekarang mungkin masih dalam stagnan. Kita sebetulnya sudah berapa kali mungkin menyampaikan kepada pihak perusahaan-perusahaan, karena di sana pasti ada penggunaan mineral bukan logam, Pak, batu atau kerikil untuk perawatan jalan. Di awal-awal kami sudah berusaha untuk menyampaikan agar pihak perusahaan dalam penggunaan mineral bukan logamnya bisa menyampaikan ke kita siapa kira-kira pihak ketiganya, dan di kontraknya dijelaskan itu kewenangan pajaknya menjadi kewenangan perusahaan atau pihak ketiganya. Jadi harapan kami mungkin Pak, ke depan kalau mungkin regulasi terkait dengan MBLB ini sudah normal, sudah berjalan dengan baik. Jadi itu harapan kami Pak, karena kami yakin berapa banyak jalan mungkin yang ada di perusahaan yang paling tidak mungkin ada perawatan dalam tahun-tahun tertentunya. Jadi harapan kami pihak perusahaan juga bisa menyampaikan, dan di awal-awal memang dijelaskan Pak apa itu kewajiban pihak ketiganya atau pihak perusahaan yang menanggung pajak. Kemudian juga terkait dengan yang disampaikan Pak Aidi mungkin dari beberapa tadi terkait dengan PWP karyawan. Ini walaupun pajak pusat, tapi kan daerah dapat bagi hasil. Dan kalau tidak salah kita sudah mengirimkan juga surat kepada perusahaan agar pihak perusahaan menyampaikan dan memindahkan kalau memang NPWP-nya menjadi NPWP pusat menjadi NPWP daerah. Kalau memang NPWP pusat, kita tidak kebagian apa-apa Pak. Tapi kalau NPWP daerah, kita dapat bagi hasil. Dan sebagian besar, mohon maaf, petinggi-petingginya itu masih menggunakan NPWP pusat, kalau tidak salah Pak ya. Harapan kami mohon mungkin dialihkan. Dan juga kepada perusahaan kalau memang tidak ada kantor cabang, itu ada kewajiban juga Pak membuat kantor cabang. Jadi NPWP-nya juga di kantor cabang dan khusus di Rohul. PAD-nya juga masuk ke kabupaten Pak. Kemudian tadi juga sampaikan Pak Samsul mungkin terhadap tanda daftar budidaya Pak ya. Nah, itu mungkin juga harapan kami ini bisa nanti ditindaklanjuti kalau dengan bermitra dengan pihak-pihak masyarakat. Mungkin itu Pak berapa hal terkait dengan beberapa jenis mungkin sumber yang menjadi pendapatan asli daerah dari perusahaan. Sementara terima kasih Pak
Kami hari Assalamualaikum warahmatullahi Kita sebesar ini roka dulu kita nggak bisa hidup. Orang aja di pasar itu 2 kali 3 dia bisa kuliah anaknya. Masa roka dulu nggak bisa hidup di kaki sendiri? Kita sebuah cerita kita bersama untuk roka dulu ke depannya. Begini oke? Rasa silakan Pak Aslam untuk menyampaikan terakhir. Pak Depredi ya, silakan dari PKS sampai juga ya. Ya, terima kasih. Ya, ini kan rapat juga. Kita nggak bisa orang berwenang. Begini pimpinan, teringat-ingat saya habis salat tadi. Tadi dari Humas PT Turganda menyampaikan mereka belum mengantongi HGU. Ya, jadi selama ini izinnya gimana di HGU? Kalau nggak pakai HGU masa ia bisa beroperasi? Ada di sana saya pernah dengar ya, tapi saya belum apa. Situ ada hutan kawasan hutan lindung. Atau mungkin karena hutan lindung tidak keluar ini pidana nih, kalau hutan lindung kan pidana itu. Ya. Coba sanksinya apa? Saya minta dari pemerintahan apa sanksi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang tidak punya HGU. Ada sanksi administratif atau administrasi atau sanksi apa? Mungkin secara aturan bisa pemerintah menjawab. Ini dari udah 30 tahun loh, nggak pakai HGU, aneh saya rasa. Ya, mohon dijawab pemerintah. Izin pimpinan, terima kasih. Kita memang untuk Turganda ini sudah kita masukkan dalam laporan serak SPK juga Pak. Dan laporan serak SPK ini yang koordinir Pusatku KPK. Artinya semua data perusahaan sudah kita laporkan di sana. Dan memang sampai saat ini kita tinggal beberapa perusahaan lagi yang belum masuk, termasuk adalah Turganda nantinya terhadap kewenangan HGU-nya. Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sejak 2017 kemarin sampai sekarang Pak, kewenangan itu untuk membina, mengawasi itu adalah kewenangannya dinas provinsi. Kenapa? Karena izin yang mereka miliki yang di dalam kawasan itu adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan non kayu. Nah, beda mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang berada dalam kawasan hutan juga, tapi dia tidak memiliki izin usaha hasil hutan non kayu. Itu kita tetap melakukan pemberitahuan kepada mereka. Kemarin kita sudah ada 34 perusahaan, Pak. Kita sudah sampaikan agar mereka segera untuk mengurus keterlanjuran prosesnya dalam kawasan hutan. Nah, terkait Turganda, kenapa kemudian kita tidak sampaikan itu secara surat resmi? Karena memang untuk mengingatkan itu tidak lagi menjadi kewenangan dari kabupaten khusus yang berada dalam kawasan hutan. Tapi yang kan ada 2 tadi yang tidak dalam kawasan hutan. Dan di Rangkata Tasa itu ada lebih kurang 1.200, kemudian di apa itu lebih kurang 2.800-an yang di Rangkata Keperdana. 2019 kita ada turun Pak, 2020 kita ada sampaikan solusinya. Itu tadi yang saya sampaikan, itu HGU-nya memang diterbitkan provinsi. Dan sejauh mana sekarang kita memang belum ada dapat surat panggilan untuk pembahasan di BPN seperti apa yang kita terima, baru konfirmasi dari Dinas Perkebunan untuk menanyakan seperti apa dan bagaimana nilai mitranya terhadap yang 2.800, karena mungkin proses perizinan mereka ajukan sesuai dengan hasil apa kita kemarin. Kalau dia mau kabupaten pisahkan, cuma sulit misalnya Pak, karena pabriknya itu yang berada, kalau nggak salah saya pabriknya yang separuh di Rohil, separuh di Rohul. Kalau yang kebun mungkin bisa dipisah, tapi kalau pabrik kan masa ya limbahnya di Rohil, pabriknya di kita kan susah. Nah, tapi karena sudah dari ukurnya BPN pada saat itu, daripada mengulang, mungkin akhirnya perusahaan memilih mengajukan itu di provinsi. Sedikit lagi. Oke, silakan. Yang hutan kawasan ini ada nggak izin pelepasan dari pemerintah? Mungkin itu aja. Tidak Pak. Jadi kalau pelepasan kan kewenangannya Kementerian Kehutanan. Setahu kami belum ada pelepasan yang di kawasan hutan. Tapi pemerintah daerah pernah menerbitkan di zaman Pak Ramlan, kalau nggak salah itu izinnya Pak Ramlan, diterbitkanlah berdasarkan pada saat itu arahan dari Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan pada saat itu, memberi rekomendasi yang salah satu hasil produknya itu adalah izin usaha hasil hutan non kayu. Nah, jadi pada saat itu
solusi hukum yang dilakukan itu adalah dengan mengeluarkan izin, dengan menganggap sawit itu sebagai hasil hutan non kayu. Nah, setahu saya di sana kan ada kewajiban, Pak. Nah, dari 2016 itu memang tidak ada regulasinya, tapi 2016 itu ada regulasi apa kewajiban untuk dilakukan ketika ada izin non kayu. Cuma itu tadi kewenangannya tidak lagi pada kita, sehingga mungkin lebih tepatnya KPH atau dinas provinsi yang memberi jawaban juga. Oke, terima kasih. Ada yang berjelas lagi?